Sebelum kita mulai Alangkah baiknya kalian menundukkan kepala kalian sejenak. dan mendengarkan opening dari kami. Ngopi nih, ngopi-ngopi sambil beropini. Cik, 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 cik. Kembali lagi bersama kita berdua. Ya, kembali lagi. Eh, Kembali lagi, men. iya We're benar-benar. back, man. Come on. Benar-benar bersama saya Putra dan juga rekan saya. Bocah. Ikut jeneng mulus. Iya, wes iku jeneng. Tai kan jeneng. Tai kan ngomong aku introduce kayak nama asliku tapi kan nganggo nama panggung brengsek. Revenge, bro. Revenge. Revangi. Gimana kabar Anda? Nah, biasa aja. Biasa aja dengan Pak. Kemarin ini entah kenapa aku udah ngerti ya. Apakah bulan ini memang sudah bulan atau masuk musim hujan? Karena kemarin ini tiba-tiba panas banget. Tapi kebesokan harinya tiba-tiba hujan deras banget iku. Ya kan iki namanya musim pancaroba. Perubahan musim. Dan kalau gak salah di kota nih dewe ku ana bunga apa gitu loh Pak. Bunga itu kemudian gugur yang menandakan bahwa kita sudah memasuki puncak musim kemarau. Iya. Yang mana tahu. mungkin akan transisi ke perubahan ke musim hujan. Seperti itu. Jadi Pak soalnya Pak, konco-koncoku kan lagi sing nandur bako. Iya Ya kan? Awakmu nek misalnya keliling keliling nang desa, iku pasti sawah-sawah iku wis dibuat gawe mepe bako kan. Jadi akeh sing ngeluh kok tiba-tiba hujan, kok tiba-tiba ngene, kesakno bisa sih sebenarnya sih. Ya kenapa mereka harus mengeluh, men, gitu loh. Tapi kan ya makanya ya. Iya, kenapa mereka harus mengeluh? Ini kan udah kehendak alam. Iya, dan bukan kehendak Tuhan ini. Kita nggak bisa anu gak sih? Iya, ini kan udah kehendak Tuhan, kenapa mereka harus mengeluh gitu? Mungkin pawang hujannya, Pak. Pawang hujannya nggak kuat. Alah, aku udah percaya bang hujan, bro. Kalau berdasarkan penelitian yang ilmiah ada, kalau gak salah ada sih memang yang bisa menghentikan hujan gitu. Kalau gak salah itu waktu pernikahannya siapa Pangeran Inggris? Pangeran William, sing Charles. Entahlah, pokok salah satu pangeran itu waktu pernikahan mereka ada ada penemuan baru, alat baru yang digunakan untuk menahan hujan. Tapi by science ya, bukan by science bukan gitu, by spiritual by ya. mantra gitu ya. Fuck lah kayak. Makanya aku mikir-mikir, oh berarti di Inggris ono pawang hujan pisan, Cuk. Ya enggak pawang hujan, baik ilmuwan lah. Ya, ada ilmuwan yang bisa menahan hujan. Nah, soalnya isu-isunya wingi ku kan ono, Pak. Bukan wingi sih. Awak dhewe pasti kan sering sering ngrungokno bahwa iki ono wong sing iso mindakno awan dene. Awan mendung iku entah bagaimana caranya, iku dipindah dengan tangan kosong, Cuk, jare ngono. Son Goku. I don't know, man. Mayat Son Goku, Cuk. Something like that kakak. Itu mitos sih kayak. Iya. Tapi apa? Tapi apa dia biar percaya aja sih, Pak. Nih aku sih percaya sih. Nah, ini aku udah pernah percaya. Terlepas itu bener atau enggak ada atau enggaknya, dengan tidak maksud untuk merendahkan orang yang memang benar-benar seperti itu. Tapi kan ini kan kepercayaanku gitu kayak. Ya aku gak percaya lah kayak gitu. Lagian kenapa kita harus melawan kehendak alam gitu sih, kayak kehendak yang di atas gitu kan. Contohnya kayak orang nikah nih. Terus hujan, terus mereka marah-marah gitu. Kenapa dikasih hujan gitu? Ya jangan nikah pas musim hujan gitu loh kayak. Iya benar sih. Iya kan? Iya benar. Kan, ya mungkin kan gini kan setahun tuh 12 bulan. 6 bulannya hujan, 6 bulannya panas kan. Kenapa nggak milih yang 6 bulan panas aja gitu loh? Ya mungkin tanggalnya, Pak. Tanggal cantik mungkin. Tanggal cantik di awal bulan nggak ada tuh. Ada lah pasti lah. Atau mungkin tanggal tepat dia jadian kemudian dijadikan tanggal untuk nikah mungkin. Makanya gini ya, kalau aku ya, jangan terlalu mensakralkan sesuatu, bro. Kita akan menjadi sangat terbatas kalau kita sering mensakralkan sesuatu. Contohnya seperti nikah tadi. Harus tanggal ini, harus bulan ini. Harus iya siapa ya? Fuck lah, janganlah. Nih aku pikir-pikir kan semua tanggal itu kan diciptakan semua ini ya. Semua diciptakan itu oleh Tuhan. Ya kan kita percaya bahwa Tuhan itu maha baik, benar kan? Jadi otomatis semua yang diciptakan langsung oleh Tuhan gitu
ya seperti tanggal dan semuanya ya itu adalah apa yang terbaik yang bisa diciptakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Iya betul kan, gitu itu, loh. Makanya itu kenapa itu tuh jadi kebiasaan orang-orang kita juga sih, terlalu mensakralkan suatu. Lagi-lagi aku tidak menghina mereka yang percaya ya. Iya itu kan lagi-lagi ini tergantung mereka kan. Iya kayak entah ya, kan kayak apa feng shui terus iya itu weton ngono, percaya gak? Weton iku nek jelas Jawa kan. Nek feng shui iku Tionghoa biasanya kan, masyarakat Tionghoa ya kan. Nek aku tidak ngerti ya Pak, tapi kadang-kadang wong tuwek-tuwek biyen zaman-zaman biyen ku ya jenenge kan pemikirannya kan tidak fleksibel ya, mungkin tidak bisa menerima pemikiran modern dan milenial seperti kita berdua gitu. Tapi aku percaya cuma sekedar untuk menghormati aja, ngerti gak maksudku? Iya. Beda tambah jauh aja sih Pak. Iya. Gini sih, kalau itu contohnya kalau itu untuk acaranya sendiri gitu. Acaranya sendiri terus orang anggaplah keluargaku mengadakan satu acara gitu. Terus berkonsultasi ke orang yang lebih tua. Terus orang yang lebih tua mengatakan, "Oh, menurut hitungan ini gini. Lebih baiknya di tanggal ini atau hari ini gitu." Iya. Selama itu dipercayai oleh orang yang meminta pendapat, gak ada masalah. Tapi kalau aku kalau aku gak minta, terus tiba-tiba ada yang marah-marah, "Wocok tanggal iki elek, iki mangkane kon wah fuck man." Soalnya kan ndak jaluk. Iya, soalnya udah jaluk dan aku udah peduli ngono lho. Iya. Sama seperti ketika kita memilih pekerjaan misalnya. Misalnya kan pekerjaannya ku cocoknya ku di daerah iki, kemudian atau di daerah iki. Soalnya nek di daerah iki kan kok ngene. Engko pas iso penghasilanmu tidak maksimal dan segala macam. Itu kan kayak anjing mesti kena iku make sense enggak sih bro? Maksudnya enggak men. Bukannya pekerjaan itu kita cintai dan kita nyaman itu karena kita sendiri, bukan karena diatur oleh orang lain kan gitu kan. Dan ada lagi yang percaya zodiak. Aku kan saya apa. Kalau kita baca zodiak, ya. Semuanya itu cocok men sama diri kita. Benar setuju aku sih. Soalnya aku bikin gini bro. Aku kenapa agak percaya waktu itu karena kita merasa cocok, ngerti gak sih? Jadi kan setiap zodiak tuh ada deskriptifnya, ada penggambarannya. Misalnya zodiak Taurus bulan Agustus, keuangan, percintaan, itu kan ono penggambarannya kan. Pas kemudian orang-orang yang merasa zodiaknya Taurus kemudian dibaca kok anjing. Iya. Kok kan ya? Iku anu gak sih betul? Iku apa ya? Kebetulan kah atau? I don't know, tapi yang lucu kalau orang baca zodiak gini sih sebenarnya. Yang menurut dia cocok dia percaya. Tapi yang nggak cocok dia menyangkal gitu loh. Padahal itu punya Taurus gitu kayak. Iya. Kalau aku sih aku apaan sih? Oke. Dari aku udah ngerti urutannya loh Pak ya, tapi kan apa kan zodiaknya? Aku Capricorn sih. Capricorn, aku Cancer. Aku Capricorn Desember. Kan Desember ya Desember. Aku baca semua. Semua entah itu Capricorn, Pisces, Aries. Ada kok yang cocok sama aku gitu loh. Padahal bukan zodiakmu. Gitu. Iya. Kalau aku merasa cocok ya cocok aja gitu. Enggak perlu harus satu zodiak yang aku ambil dan aku terapkan ke dalam hidup. Aku pikir itu cuma biar lebih gaul aja gak sih bro? Enggak bro. Zodiak sebenarnya adalah motivasi tersembunyi gitu. Kayak kita tuh kadang kekurangan motivasi itu. Terus kita nyari sesuatu yang bisa memotivasi kita. Iya. Jadi baca-baca zodiak, wah ternyata aku seperti ini. Berarti aku seperti ini. Dan kadang-kadang orang-orang sing bener-bener wis zodiak banget gitu ya. Iku sampai kemudian menuruti apa yang tertuang terhadap zodiaknya kan loh. Misalnya zodiak Taurus ini orangnya baik gini-gini. Dia itu padahal bukan sikap aslinya mungkin ya. Pada akhirnya kayak karena zodiakku berbicara seperti ini, ya wes aku turuti lah. Akhirnya baik, gini. Kemudian mungkin contohnya kayak zodiak Aries, percintaannya Aries, kamu harus baik terhadap orang lain untuk gini kan loh. Padahal yo waktu itu kamu ya mungkin tidak niat untuk melakukan atau mencari sesuatu yang berhubungan dengan percintaan karena mungkin wis zodiak banget, akhirnya dituruti ke zodiak kayak gitu loh. Sehingga membuat kamu tuh tidak menjadi diri sendiri gak sih? Iyalah, jelas lah. Jangan balik lagi tadi lah, jangan terlalu mensakralkan sesuatu. Iya, dan juga kadang-kadang gini lagi bro, kita tuh kadang-kadang juga gengsi.
Misalnya kita masuk ke dalam satu circle pertemanan yang semuanya itu membahas tentang zodiak, atau mungkin semuanya membahas tentang semacam kayak gaya fashion yang seperti ini yang kita ikuti gitu loh. Pada akhirnya kita untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari lingkungan yang kita tempati harus mengikuti hal yang sama. Ngerti gak sih? Kayak misalnya di lingkungan pertemananmu semuanya itu wibu, misalnya kau tak seneng gitu pertama nih, atau mungkin memang gak seneng aku nang wibu nang yang di Jepangan gitu, tapi untuk mendapatkan pengakuan terhadap satu circle pertemanan itu, akhirnya kamu terpaksa untuk menyukai hal yang sebenarnya gak kamu sukai gitu. Kalau ada orang kayak gitu sih bodoh aja sih menurutku. Kenapa dia harus terjebak dalam satu circle yang sebenarnya bukan dia gitu. Tapi biasanya jadi keterpaksaan biasanya ya. Iku juga kadang-kadang ada yang suka beneran tiba. Berarti tidak ada penolakan. Ya. Tidak ada penolakan gitu loh. Ya. Biasanya kalau aku nggak cocok nih sama satu hal gitu, terjadi penolakan tuh dalam diriku gitu loh. Jadi meskipun mau dipaksakan seperti apapun nggak akan bisa gitu. Karena diriku sendiri pun menolak itu sama gitu. Gengsi ya, berbicara soal gengsi sama seperti itu bro, nikahan ya, aku sempat mikir-mikir gitu. Sempat berpikir kayak sebenarnya loh ya, nikah sebenarnya murah banget loh sebenarnya. Sebenarnya tapi karena gengsi ya kan, entah gengsinya mungkin gengsi ke diri kita, gengsi dari diri kita sendiri atau gengsi dari lingkungan keluarga, akhirnya acara pernikahan yang harusnya murah itu akhirnya bisa membengkak gitu. Karena kita bahas soal kuade, soal tamu undangan yang harus gini-gini, soal apa namanya cateringan sing harus mewah agar gak dirasani wong-wong gitu loh Pak. Ini nek nikahan. Ya aku pikir semua nikahan itu Pak. Kon nikahan kate rapi mbek pacarmu, datang nang KPU. KPU. Kate nyoblos. Rapi dhisik yo nyoblos. Sorry. Nang KUA yo. Nang KUA kon ijab kabul iku wis mari. Kon mulai teko KUA kon kate selebrasi kecil-kecilan ndak masalah. Ya paling harusnya kan rapi entek 1.500.000 kan cukup. Cukup banget. Aku pikir cukup banget. Makanya kan kalau masalah gengsi sih, yang gengsi kan sebenarnya orang tua kita. Iya. Makanya kan ya beruntung lah mereka yang yatim piatu gitu loh kan. Tidak. Aku beruntung, Cok. Aku sudah ayahku sudah jadi orang tua, jadi aku hanya menuruti egoku saja. Ya kan awakmu iki sing bahaya iki. Ya berarti kan kudu golek bojo sing yatim piatu wis. Oh iya, Cok, atus Cok. Iya, aku misalnya golek bojo sing wong tuane selengkap anjing. Yo gengsi nang keluargane pacarku kok ya. Kadang gini juga, Bro. Kesel melu aku survei nang panti asuhan, Bro. Apa. Kayak kadang gini juga. Iya. Gengsi yang ditimbulkan tuh bukan kepada tetangga aja. Tetapi bukan kalau masalah nikahan ya. Itu bukan gengsi aja yang menjadi pengaruh kenapa nikahan itu bisa menjadi mahal. Nek wong Jawa iku ono sing jenenge umpangan. Umpangan itu apa sih, Pak? Bahasa Indonesia ngerti aku. Aku ngerti. Balas budi. Balasan. Ya. Aku wis nonton ndi iki. Neng rabine iki aku teko rabine iki aku teko. Mosok aku rabi dono sing tekoni. Ngono iki kuwi. Iya. Fuck lah aja. Iku apa namanya semacam investasi kan. Iya kan nek pikirku kan nek kon anjen ndak teko ya dosa teko lho. Iya setuju sih. Ben kon ndak mengharapkan balasan gitu loh. Iya benar setuju sih. Lah iya kan. Ndak meskipun gitu lah Pak ya, meskipun aku juga sempat datang atau hampir semua aku datang nang pernikahannya teman-temanku ya sing wis nikah ya. Aku gak akan mengharapkan dia datang kepada aku, ngerti gak sih? Maksudnya pun ketika aku undang tapi temanku yang itu tidak datang, aku juga agak ngeluh. Maksudnya ya wes mungkin kamu ada kesibukan, kamu ada hal lain mungkin ya gak apa-apa. Yang penting aku udah mengundang. Jadi kayak bukan aku gak mengharapkan itu juga sebenarnya sih. Nek aku ya. Nek aku jarang teko ning acarane wong. Apa? Kon sengkak dengan amploppi kan? Enggak, Cok. Aku tetap ya apa ya? Kan itu budaya lah. Aku bisa menganggap itu sebuah budaya bahwa kita harus paling enggak memberi gift, memberi hadiah, entah itu berupa barang atau uang. Kepada mempelai atau kepada anak yang kalau anak itu syukuran atau kepada siapapun yang mengadakan acara gitu loh. Ya benar, seperti kamu juga gitu loh. Aku enggak mengharap balasan juga gitu. Terserah lah. Toh nanti aku nikah gak ada yang datang ya gak apa-apa gitu. Iya, setuju. Alhamdulillah malah. Iya, ben tante akeh kan, Pak ya. Atau gini aja, Pak yo. Aku saat durunge rapi
tak survei dhisik. Anjing. Tak takoni dhisik, kon kate teko ndak gitu. Mas harus ngono, Cuk. Lah ben aku ngene, Pak. Engko nek aku undangan akeh, moro-moro ndaono sing teko, rugi to. Ah, iya bener. Iya kan? Bisa sih, bener bisa ide musik. Nek aku undangan titik, wedi dirasani, wow, cari wong tuaku kan. Iya. Makane tak survei dhisik, tak takoni dhisik. Teko ndak. Baru tak pasno dulu. Jadi kon saiki harus mulai buat lembaga survei, Pak. Ya, lembaga survei pernikahan nih kawan. Mungkin aku entah aku bakal nikah kapan ya, tak list dari sekarang lah. Ya, bener siapa yang mau datang. Bener siapa yang mau bener datang itu biar nanti aku gawe undangan ini pas, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan gitu loh. Tapi kadang-kadang Bayo, seidealisme apa kita merencanakan sebuah pernikahan dengan Aku mau nonton di mau. apa? Lali, Cuk. Pernikahan. Iya. Undang. Apa, Cuk? Tidak mengharapkan balasan. Heeh. Oh iya ya. Ya, Pak. Aku jarang datang ke nikahannya orang gitu loh. Oh iya. Saya kira meskipun aku tetap nge-give kan. Iya, kon selama kon sampai saiki kon pirang balan wis. Teko nang acara pernikahan temanmu. Ana sing mbok dilewati gak? Oke. Piro? Siji, lebih dari siji ya pasti ya. Lebih banyak yang tidak aku datangi daripada yang aku datangi. Bangsat kan, Cok. Karena konco kerjaku lho aku udah teko. Konco kerjaku lah aku udah teko. Iya sih. Nih aku sih aku mikir gini kayak aku sih so far cuma 2 nih kasih aku teko. Selebihnya ketika ada undangan mampir ke rumahku dan aku diminta datang, aku datang. Karena aku menghargai effortnya temanku. Aku menghargai effortnya temanku yang sudah datang ke rumah. Jadi aku ya wes aku datang. Nek kesempatan kayak ngumpul-ngumpul pisan biar ada sing suwigaan gak ketemu. Mungkin kalau itu acaranya temen deketku atau keluarga intiku, mungkin aku datang. Tapi kalau kayak teman kerja atau keluarga jauh, saudara jauh, enggak sih. Saudara jauh gak usah sih aku pikir. Iya gak sih kayak iki ponakane toko omku iku gak usah jadi aku pikir karena gak kenal pisan, Pak. Iya kan? Ya lah ngapain gitu datang. Kembali lah. Males Pak. Aku lebih ke males aja sebenarnya. Podo. Karena gak kenal pisan, Pak. Jadi lopo sih kate teko ngono. Enggak, ya mungkin aku males keramaian juga sih kayak anjing. Iya kayak lopo sih kok. Ya gini loh. Dilut ae. Aku sampai lali loh proses datang ke nikahan orang iki apa? Kon kan masuk. Kon sih. Kon kan masuk. Beda iki. Kan sih. Kon kan masuk. Iya. Mangan. Salaman mulai. Ya kan mana tuh? Nek ada 2 bisa nih, ada 2. Kamu masuk salaman sih kemudian makan atau kamu makan kemudian salaman pulang. Ada 2 sebenarnya. Iya sih. Tahap. Aku ya pernah nang 2 iku, pernah nang masuk ke pernikahan kemudian salaman foto-foto makan pulang. Ada juga yang aku masuk makan dulu, ngobrol-ngobrol, mau pulang salaman foto-foto. Kon melebu mangan mulai tau gak? Melebu mangan mulai tanpa salaman? Iya. Gak pernah. Pernah gitu. Anjing tuh. Paling mantennya gak ono paling dia. Ono mantennya, cuma rame, Pak. Oh ngantri kan? Ya, aku males, Pak. Akhirnya aku melebu mangan mulai. Tapi amplopnya dikekno wis kan? Amplopnya tak keno kesane. Anjing saya kesane, Cok. Aku mikir wis dimasukno nang iku, nang kon apa sih iku. Males, Cok, sumpah. Aku gini yo. Aku males ngantri. Tapi aku ndak nyerobot antrian ngono lho. Oh, jadi ya males ngantri tapi gak kepingin disi-disian ngono. Iya, aku lebih milih. Aku lebih memilih untuk menyerah mengantri daripada harus mendahului orang mengantri gitu. Kon ngantri ae wis kon nyerah bentang. Ini gak salah di Amerika Serikat ada orang yang memang pekerjaannya itu jasa antri, Pak. Di US itu ada. Aku mau coba berita nih. Jadi ada satu orang itu yang memang membuka jasa antri bagi orang-orang yang malas ngantri. Misalnya kon malas ngantri tuku kopi sing pol gitu ya. Ya kon iso nyewa jasa wong iku. Di gini kan ono, Pak. Apa? Gojek atau Grab. Oh iya. Iya kan bodoh ae, Pak. Iya sih. Saya ngantri toh. Iya kan bodoh ae sebenarnya. Iya sih. Cuma iya nek mungkin jasa antri itu lebih spesifik aja atau orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai tukang ngantri. Maksud tukang sih, Pak? Iya, tukang ngantri. Jasa lah kita sebutnya sebagai jasa ngantri. Ya orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai penyedia layanan antri. Iya. Memiliki teknik-teknik khusus yang bisa membuat lebih cepat gitu. Kayak bener. Mungkin contohnya
ada orang dalam. Setuju. Jadi dia bisa lebih cepet gitu loh. Atau dia punya berbagai macam trik untuk mendahului antrian. Benar banget. Ya entah gimana caranya gitu loh. Kan kalau di Indonesia kayaknya nggak perlu deh Pak. Nggak perlu menggunakan jasa itu. Iya, nggak perlu menggunakan jasa itu. Orang kita nggak pernah ngantri di sini. Kita nyerobot itu wis biasa lah ya. Nggak usah terlalu kayak Mas tolong antri dulu. Itu apa sih? Nggak usah. Apa sih ngantri? Nggak usah. Ngantri itu tidak ada di kamusnya orang-orang Indonesia. Bener. Gitu. Pokoknya masuk nang toko langsung kasir Pak. Aku minta iki. Mas kok jadi nyerobot antrian, Bang? Wis kenapa? Paling kene ngantri ku nek dek kate melebu pesawat. Oh iya. Melebu karena nek kon ndak ngantri numpak pesawat, kon juga-jugaan akhirnya kon terlempar nang tangga naik pesawat kon entek wis. Ndak bisa. Oh iya ndak bisa. Enggak tahu numpak pesawat. Iya aku tidak tahu sih. Ya, Bang brengsek kan. Ya kan numpak pesawat cuma kata kerja kan. Hah? Yang penting aku numpak pesawat. Iya tapi kan feel-nya berbeda dong. Sama aja. Iya sama. Aku bingung ya, kenapa orang yang mau naik pesawat tuh orang saat di atas pesawat tuh banyak yang takut. Ya gak tahu sih, mungkin iku kan fobia ketinggian mungkin atau fobia. Baik, padahal kita nggak ngelihat ketinggiannya loh Pak, wong jendela pesawat tuh bisa ditutup. Iya, tapi kan nek wong sing penasaran kepingin mengabadikan momen-momen di dalam pesawat, ya kan delok nang jendela toh. Iya, berarti kan dia tidak takut ketinggian, cok ngono lho. Bagi mereka yang takut ketinggian, kan jendelanya bisa ditutup dan iya, bisa. Emang ketika jendela ditutup masih takut ah? Ya biasanya sih. Ya, mungkin banyak orang yang waktu jenenge turbulensi ya. Iya itulah. Pokoknya guncangan ya kasih ya. Guncangan di atas atau saat melewati awan itu banyak orang yang Iya Pak. Ya tetap toh. Soalnya kan takutnya ada yang tidak diinginkan. Sumpah Pak ya. Sulawesi Surabaya aku berapa jam lali aku. Pokoknya yang pasti tidak nyampe 3 jam. Aku pertama munggah lungguh, turu Pak, sumpah. Sampai nutuk aku. Sampai ditangin omong aku yo. Mikir apa kan biasa ini ya pasrah lah misalnya kan ya. Bukan pasrah men, kesel. Iya. Karena gini Pak. Iya. Mungkin ini salah satu teknik atau trik di bandara ya. Penumpang tuh dipaksa menunggu lama biar mereka lelah. Terus di pesawat bisa tidur gitu loh. Iya. Itu boleh juga sih, itu boleh juga trik yang cukup bagus gitu. Enggak Pak sih, kon motong-motong aja. Aku kata nyambung iku lo mau. Apa lagi? Kembali lagi ke pernikahan ya. Seidealisme kita mau merencanakan pernikahan kita sama pasangan kita seperti apa. Misalnya ngundang titi kemudian mungkin private party ya kan. Tetapi tidak akan bisa mengalahkan keegoisme orang tua yang meminta kita untuk dirayakan besar-besaran. Pokoknya semua tetangga iso sak kelurahan, sak kabupaten ikut aku kabeh. Yo mungkin nyambung nang sing awakmu ngomong mau Pak. Ya apa? Umpangan iku mau kan loh. Iya kan? Gengsi juga lah gitu loh. Kenapa ya? Mungkin takut ditasani mungkin Pak yo. Kalau aku sih ya, biaya pernikahan yang besar itu useless banget, Cuk. Kenapa gak mungkin gini mungkin Pak yo. Ini kataku enggak, menurutku gini, kenapa gak uangnya dipakai buat honeymoon mungkin ya? Wah, honeymoon fuck man. Aku tidak pernah berpikir honeymoon. Enggak buat kebutuhanmu saat sudah berumah tangga gitu loh. Bayar cicilan. Bayar cicilan. Bayar apa namanya? Persiapan melahirkan anak. Iya, persiapan kelahiran gitu loh kan. Tuku peralatan berhubungan. Rumah sendiri ya kan. Anggaplah meskipun kita tetap numpang di rumah orang tua. Iya. Tapi kan kayak masa kita gak ada sumbangsinya sih kayak mau beli peralatan gitu. Setuju. Kan gak mungkin juga gitu loh. Tapi kalau misalnya memang orang tua kekeh untuk merayakan pernikahan anaknya, tetapi modalnya jadi dia, ya gak apa-apa juga. Ya, gak apa-apa juga nih kataku. Karena memang kemauannya Pak. Kecuali nih misalnya orang tua nuntut kepada kita, enggak pokoknya rayakan besar-besaran, tapi gak nyumbang cuan sedikit pun Pak. Yo, ini malas pisan sih. Iya sih. Kalau aku sih lebih berpikir bahwa ya sesuaikan sama budgetnya aja lah. Iya setuju sih. Berapa uang di kantongmu ya itu aja. Makanya kan aku pikir penting sekali kita mencari pasangan itu sing frekuensi baik kita kan loh. Betul. Maksudnya diajak berdiskusi yang iki aku kate rapi bewakmu, kemudian apa biayanya gini-gini, pas konsepnya gini-gini aja, minimalis gini-gini. Enak banget nih misalnya sih diajak ngono Pak. Aku nek umpamane pancen harus besar-besaran. Aku pengen outfitku kayak yang ini ya Pak.
Iya. Ya untuk yang nggak tahu ya, outfitku sekarang pakai boxer. Nganggo hoodie, nganggo boxer. Tidak menyisir rambut. Ya maksudnya deh, wes. Iya. Kenapa gitu loh? Kenapa? Entah ya, kenapa menikah itu harus menjadi sangat resmi gitu loh. Iya, ya itu tadi Pak. Mungkin kan gini loh, berbicara soal sakral tadi. Sakral kan dalam pernikahan cuma satu momen kan sebenarnya Pak. Betul. Ijab kabul, wes ikut tok. Aja. Untuk selebrasi, mungkin ini kan bukan hal yang harus disakralkan dan gak harus wajib kita penuhi juga itu kok. Tetek bengek yang membuat ya, kita akan kelelahan aja sih nanti. Mungkin itu kayak akhirnya kita semacam menuruti budaya sosial kita aja enggak sih? Orang-orang biasanya orang-orang yang mohon maaf nih, misalnya orang-orang desa, orang-orang yang kadang-kadang kan merayakan itu besar-besaran gitu loh. Ya mungkin karena gengsi pertama bisa, kemudian ya karena tuntutan sosial budayanya yang memang harus merayakan besar-besaran gitu. Ya, tapi sekali lagi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya memang dirayakan besar-besaran tapi menggunakan biaya dari orang tua misalnya, pokoknya sudah masalah. Biaya semuanya, toko kuade, toko rias pengantin semuanya tak tanggung aku. Kon cuma modal pajang to ae, ya masalah aku pikir. Tapi kalau misalnya gak kontribusi bisa pas kemudian semua diserahkan kepada anaknya, ya aku pikir ya nek anaknya kepengin ngono gak masalah sih, tapi nek anaknya wis idealisme enggak minimalis ae. Iku memberatkan anaknya dong. Iya, aku lebih berpikir balik lagi sih Pak, kayaknya kon gak party ae, Pak. Enggak, aku lebih ke males aja sih ke acara-acara seperti itu gitu kayak. Buat acara itu maksudnya dan juga masuk acara. Iya enggak, ya tapi entah itu acara orang atau acaraku sendiri ya kayak. Iya. Males anjing. Tapi aku selama datang ke nikahan temanku, itu aku wis melihat berbagai macam, mungkin kon bisa ngerasakno, berbagai macam bentuk kuade, Pak. Atau bentuk panggung pernikahan, dekorasi pernikahan yang ono sing benar-benar minimalis banget, Pak. Tapi minimalis itu saya tetap keren ngono loh untuk dilihat. Kemudian ada yang besar banget, maksudnya wes kembang-kembang, pas kemudian pakai busana adat ngene wes. Iku ada juga yang sing kon nganggo jas pas kayak princess ngono, iku asik-asik sebenarnya. Ngomongin pernikahan nih. Nek kon keinginanmu sendiri, pernikahanmu itu nanti dirayakan apa enggak? Dirayakan tapi minimalis saja. Minimalis. Nah, aku sih iya. Tetap ada selebrasi lah, aku pikir. Kalau itu dibuat mewah, dapat sponsor. Oh, setuju banget gua, Cok. Seperti Rizky Bilar dan Raffi Ahmad. Ya kan? Ya, kenapa? Kon gelem sih. Tapi kon harus dipertontonkan di TV selama seminggu penuh, men. Iya, asu. Wow, enggak ya? Iya, paham. Bahkan nek Raffi Nagita kan sampai berminggu-minggu, Pak. Bukan berminggu-minggu, Pak, sampai pokoknya kehidupan rumah tangganya menjadi acara TV gitu. Konsumsi publik gitu kayak. Ini aku sih, Pak, aku punya idealisme lagi-lagi bahwa ketika aku berumah tangga, yo sebisa mungkin bahwa kehidupan rumah tanggaku itu yo cuma hanya aku sama istriku aja yang tahu lah. Maksudnya wes aku keep semua problem, semua mungkin aktivitas dan segala macam soal rumah tanggaku hanya untuk aku. Ya mungkin circle keluarga terdekat mungkin oke lah, tapi yang sampai di bener aku ki sapa, Pak? Kate kemudian gitu dipasangi sponsor tokoan iku sapa kan. Nek kon moro-moro oleh anake menteri engko, Pak. Amin. Siapa ya? Menterian ae, menteri sosial ae. Siapa, Cuk? Iya, menteri sosial. Bu Hovifa. Enggak sing biyen. Menteri sosial sing biyen. Menteri sosial. Iku, Pak. Sing biyen. Menteri sosial. Menteri sosial kan saiki Bu Hovifa to. Goblok. Sopo? Bu Risma saiki, Cuk. Menteri sosial goblok. Bu Hovifa Jawa Timur. Bu Hovifa berarti sing biyen Bu Hovifa berarti. Enggak, iya, mari Bu Hovifa. Oh, enggak kan menteri sosial iku lho, Cok, goblok. Sopo sih? Sepone cok matamu, Cok. Udahlah, masih galau dia. Jangan dah. Sopo anjing? Enggak wis. Lanjut. Aku rasa sih tak browsing dulu. Anjing Cok. Tak browsing dulu, oke? Bapak iki ndang Pak iki wis terlalu lama kita. Enggak apa-apa. Sama-sama. Menteri Sosial setelah Bu Hovifa. Tai lah. By the way, para pendengar, kita ini sedang
tapping podcast itu di pinggir jalan ya. Jadi kalau misalnya kalian mendengarkan suara mobil, suara motor berlalu lalang, mohon dimaklumi karena kita berdua masih belum memiliki studio yang mumpuni untuk buat atau mungkin rekaman podcast ngopini dan sebagainya. Jadi by the way kita juga sekarang itu sedang ditemani bukan hanya kita berdua tapi ditemani oleh 2 gelas kopi seperti biasa. Waduh. Apa Cok? Aku ini ketika memperkenalkan situasi kita saat ini, kenapa Anda tiba-tiba bilang waduh? Waduh. Ngerti kan? Tapi enggak. Oh gini ya, maksudnya kan pengen jadi mantu neku. Iya. Waduh. Tunggu 12 tahun lagi dong. Anjing. Ya wes lah gitu kita. Iya kan salah ya guys. Goblok Cok emang sumpah. Bali Cok sing berukar keluar di status biyen. Iya makan nih. Konco. Kita. Yo ngenteni 12 tahun kas. Iya, engko gampang wes. Yo. Oke lah kalau begitu. Tapi kok 12 tahun? Loh, bukannya dia minta keringanan, Pak? Awalnya biro? Awalnya 12 tahun. Terus? Iku nih setelah 12 tahun iku wis setelah keringanan toh? Iku iya. Tapi saya juga keringanan maneh, Pak. Kepengin dibebasno aja deh. Wes lah, emang gak jelas wong iku. Iki menarik. Wes cok, kita akan bahas itu di lain kesempatan karena sudah cukup pembahasan kita soal nikah, gengsi-gengsinya segala macam. Kami berdua mohon pamit undur diri, sampai jumpa dan jangan lupa tetap dengarkan podcast Ngopi ini di YouTube dan Spotify. Bener banget. Bye bye semuanya.